Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Istri yang tak dianggap, bagian 58. Baik, aku akan bantu, tapi satu syarat. Berikan aku jawaban yang memuaskan. Kalau tidak, kau tahu sendiri apa yang akan kulakukan. Ucapan Peter terdengar tenang, tapi tajamnya menembus seperti pisau. Ia melangkah perlahan, mendekati Firman. Tatapan matanya dingin, lurus tanpa berkedip. Tak perlu teriakan, sorot matanya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri, menyimpan ancaman yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Firman menahan napas. Ia tahu, ini bukan sekadar gertakan. Bawa telepon khusus itu, perintah Peter datar menoleh tajam ke arah ajudannya. Beberapa detik kemudian, seorang pria berseragam hitam datang membawa koper kecil. Ia membukanya dan menyambungkan alat komunikasi berlapis pengaman. Sudah tersambung, Tuan, ucap ajudan itu tegas. Peter duduk perlahan di kursi kulitnya yang elegan. Jarinya menekan tombol, suara sambungan terdengar. Selamat pagi, Tuan Presiden. Apa kabar? Sapanya dengan nada sopan tapi berwibawa. Baik, Pak Peter. Sudah lama tidak komunikasi, jawab Presiden dari seberang, terdengar hati-hati. Aku butuh bantuanmu. Pinjamkan aku seseorang, namanya Reno. Saat ini dia ditahan di Komisi Anti Korupsi, ucap Peter to depan. Terdengar jeda. Tidak semudah itu, Tuan, balas Presiden suaranya mulai tegang. Jangan coba-coba menyinggungku. Kau tahu sendiri apa yang bisa kulakukan kalau aku merasa dihina, ujar Peter dingin menatap tajam tanpa berkedip, rahangnya mengeras menahan amarah. Senyap sejenak. Aku tahu. Justru itu aku butuh kerja sama Tuan. Kalau aku membebaskan Reno dan kawan-kawannya, maka Lima Naga akan menarik semua proyeknya dari negaraku. Dan kau tahu, kami sedang menanggung utang luar negeri yang nyaris tak tertanggulangi, ujar Presiden pelan menatap nanar ke kejauhan. Suaranya berat, menahan beban moral dan politik yang mencengkeram pundaknya. Itu tergantung Reno. Jika dia bisa memberikan jawaban yang memuaskanku, maka semua proyek di negaramu akan aku danai. Bahkan, kau bisa bayar utang selama 100 tahun ke depan, ujar Peter tenang, menghela napas lalu tersenyum miring. Sorot matanya tajam menyimpan rencana dan dominasi. Terdengar suara Presiden menelan ludah, lalu ia bicara pelan. Baiklah, Tuan. Tapi perlu dicatat, pembicaraan ini sedang direkam. Peter menyandarkan tubuh, tatapannya tajam. Justru itu, aku ingin kau rekam. Agar dunia tahu siapa yang benar-benar memegang kendali. Di ruangan Istana Megah, Presiden tersenyum cerah. Akhirnya kamu keluar juga. Kemudian dia mengambil ponsel, dan memberikan beberapa instruksi penting kepada orang-orang kepercayaannya. Terjadi kegaduhan besar di lingkaran dalam pemerintahan, telepon merah tak lagi berfungsi. Staf-staf panik, menteri saling bertatapan bingung. Dan untuk pertama kalinya, tak ada satupun yang bisa menghubungi Presiden. Seolah suara negara ini dibisukan oleh kekuatan yang lebih tinggi dari konstitusi. Sementara itu, di ruang tahanan bawah tanah yang dingin dan pengap, Reno duduk bersandar pada dinding. Wajahnya lelah, mata sayunya menatap kosong lantai beton. Pintu besi berderi terbuka, seorang pria berpakaian resmi masuk. Pak Reno, Anda dibebaskan sementara, ucapnya singkat dengan wajah datar dan suara tegas. Anjani? Apakah dia yang ingin bertemu? Suara Reno terdengar gugup, matanya membelalak tubuhnya refleks menoleh cepat. Bukan, Pak. Nanti Anda akan tahu sendiri, jawab petugas sambil menggeleng, wajahnya datar. Suasana makin mencekam. 2 detik kemudian, 4 pria berbaju hitam lengkap dengan senjata otomatis masuk ke dalam. Tanpa kata, mereka membentuk formasi mengelilingi Reno. Reno berdiri perlahan, tak ada perlawanan. Apa yang bisa ia lakukan? Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang pengusaha biasa yang sedang berurusan dengan kekuatan yang tidak kasat mata, tapi terasa mencekik. Ia dibawa melewati lorong-lorong panjang, menuju lobi depan. Di luar, 4 mobil mewah berjejer rapi.
Kaca-kacanya gelap, bodinya mengkilap, dan setiap detailnya memancarkan kekuasaan. Langit mendung, angin bertiup kencang. Seolah ikut menyaksikan bahwa sesuatu sedang berubah. Reno masuk ke dalam mobil hitam di tengah. Di dalamnya sunyi, hanya detak jantungnya sendiri yang terdengar. Mobil itu mulai melaju tanpa suara, dikawal ketat. Tujuan mereka, sebuah gedung pencakar langit di pusat kota. Setibanya di sana, seluruh pegawai berdiri memberi hormat. Mereka menunduk, bukan pada Reno, tapi pada sosok yang belum terlihat tapi jelas menakutkan. Reno dibawa naik, lantai demi lantai hingga akhirnya mencapai puncak. Pintu menuju rooftop terbuka. Angin menerpa wajahnya. Di sana, sebuah helikopter sudah menunggu. Baling-balingnya berputar pelan menggetarkan udara. Anggota bersenjata berdiri di sekelilingnya. Sementara itu, di ruang penahanan, kekacauan meledak. Petugas berteriak, mencoba menghadang pasukan berseragam hitam. "Aku atas perintah langsung Presiden," ujar seorang pria sambil mengangkat lencana emas, simbol kekuasaan tertinggi. Semua terdiam, tak ada yang berani menentang. Dalam hitungan menit, Gunawan, Saraswati, dan Sandi dibebaskan. Mereka digiring keluar, langsung menuju Istana Negara, ke tempat di mana takdir bangsa akan dipertaruhkan. Sementara itu, Renaldi menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Di meja kerjanya, ponsel terus berdering tanpa henti. Nama Marco kembali muncul di layar. Dengan berat hati, Renaldi mengangkatnya. "Kenapa Presiden tidak bisa dihubungi? Ini sudah keterlaluan," bentak Marco dari seberang. "Aku tidak peduli. Dalam 2 hari, kau harus menangkap Sandi, Gunawan, Saraswati, dan yang lainnya. Kalau tidak, seluruh investasiku akan kucabut. Kau dengar?" Bentak Marco dengan nada tajam. Matanya menyala penuh tekanan, tubuhnya condong ke depan menekan Renaldi yang masih terdiam kaku. Klik, telepon ditutup sepihak. Renaldi mengumpat pelan, napasnya memburu. Setan-setan itu selalu mengancam. Kepala ini rasanya mau pecah. Gerutunya sambil mondar-mandir di ruangannya yang megah. Ia menatap keluar jendela, kota yang biasanya terasa kecil kini tampak seperti kuburan ambisi. Semua tekanannya datang dari segala arah. "Aku harus segera menghubungi Peter, perjodohan cucu kami harus terjadi secepatnya. Itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diriku." "Mana ponselku?" bentaknya. Seorang pengawal segera menyodorkan ponsel, Renaldi mengetik cepat lalu menekan panggilan. "Halo, Tuan Peter. Kapan perjodohan cucu kita akan dilaksanakan? Ingat janji Anda saat saya menyelamatkan Anda waktu itu?" ucap Renaldi berusaha terdengar tenang. "Berikan aku 2 hari. Aku sedang menangani masalah besar," jawab Peter nadanya berat. "2 hari? Cucu saya sudah mengancam kabur kalau tidak segera menikah. Dia tidak akan menunggu lebih lama," desak Renaldi. "Ah, kamu ini selalu membuat segalanya lebih sulit. Baiklah, besok datang ke rumahku." "Aku tidak bisa keluar, urusanku belum selesai," gerutu Peter sambil menghela napas kasar. Alisnya berkerut, dan pandangannya menatap tajam ke arah lawan bicaranya. "Cucu tak berguna itu, akhirnya bisa berguna juga," ucap Renaldi sinis. Senyum kemenangan menyungging di bibirnya, matanya menyipit licik seolah sudah menang sebelum perang dimulai. Renaldi melangkah ke kamar Wulan. Di dalam, gadis itu meringkuk di sudut ranjang, wajahnya sendu, matanya sembab. Sudah berhari-hari hanya bayang-bayang Firman yang memenuhi pikirannya. "Sudahlah, berhenti menangis. Besok kamu akan bertemu calon suamimu," ujar Renaldi dingin. "Kakek, aku tidak mau," isak Wulan, air matanya tak terbendung. "Kamu pikir bisa membantahku? Sudah saatnya kamu berkorban demi keluarga," bentaknya tajam. Tanpa menunggu, Renaldi memanggil perawat kecantikan. Wulan harus tampil sempurna esok hari, tak ada tempat untuk cinta di antara rencana kekuasaan. Sementara itu, kepanikan menguasai Bram, nafasnya memburu. Separuh anak buahnya hilang tanpa jejak, lenyap begitu saja seperti ditelan bumi. Ponsel tak lagi bisa dihubungi,
Markas yang dulu ramai kini sunyi dan mencekam. Kita harus pergi, nak, ucap Bram pelan pada Ricky, matanya penuh kecemasan. Pergi kemana lagi, Pak? Baru juga aku merasa hidup enak, sudah harus lari lagi. Sahut Ricky dengan nada kesal. Wajahnya cemberut, tangan mengepal, lalu menendang kaleng kosong di depannya sambil menghela napas panjang. Jangan bilang kamu mau balik ke istri kamu yang dulu itu? Sindir Mirna, suaranya tajam menusuk, matanya melotot tajam, bibirnya mengerucut sinis. Sementara tubuhnya sedikit maju seolah siap menyerang. Tidak. Aku tidak sebodoh itu. Ini bukan soal cinta. Ini soal nyawa, jawab Bram dengan suara berat dan nyaris gemetar. Matanya menatap tajam, rahangnya mengeras menahan panik. Apa sebenarnya yang terjadi? Tanya Mirna tajam, matanya menyipit curiga. Anjani, dia lebih berbahaya dari yang kita duga. Jauh lebih, gumam Bram pelan, menatap kosong ke arah jendela. Wajahnya pucat, seolah membayangkan sesuatu yang tak ingin ia lihat lagi. Dia cuma perempuan kampung, Bram. Kamu jauh lebih berkuasa. Bentak Mirna. Tidak, kau tidak mengerti. Anjani bukan perempuan biasa. Dan dia bukan berasal dari keluarga biasa. Kita bukan sedang melawan dia. Kita sedang melawan sesuatu yang lebih besar, lebih tua, dan lebih kejam. Mirna terdiam. Suara detak jam dinding terdengar sangat nyaring di tengah keheningan. Cepat berkemas, kita harus segera pergi. Amerika Selatan secepat mungkin. Sebelum semuanya terlambat, perintah Bram tegas. Rahangnya mengeras, matanya menatap tajam penuh kecemasan. Tiba-tiba, berak. Pintu utama terhempas, menggema sampai ke loteng. Rania berdiri di ambang, tegak bak ratu di malam penobatannya. Gaun hitamnya berkibar, kontras dengan deretan pria berjas gelap di belakangnya, yang siap mematuhi setiap isyarat tangannya. Memang seharusnya kau pergi, Bram. Dan memang seharusnya kau kembali jadi gembel, ucapnya datar tanpa getaran emosi. Suaranya dingin seperti baja beku, tatapannya menusuk. Jangan kurang ajar, Rania. Anak buahku masih banyak di luar sana. Kau tahu betul, kepergianku akan mengguncang perusahaanmu. Hardik Bram dengan suara meninggi, wajahnya memerah, dadanya naik turun menahan amarah. Ia mencoba terdengar mantap, namun getar halus di ujung kalimatnya tak bisa disembunyikan. Anak buahmu? Mereka sudah kuhabisi, semua rekening mereka kubekukan. Kau lupa? Kau menyinggung orang yang salah, ujar Rania dengan tawa pendek dan kejam, alisnya terangkat tinggi, sorot matanya tajam menusuk penuh superioritas. Bram menggenggam ponsel, menekan nomor satu persatu. Tak ada nada sambung, ia menelan ludah, kering, getir, keringat dingin merembes di pelipisnya. Ricky berdiri kaku di belakang, sementara Mirna menggigit bibir, matanya liar mencari celah pelarian. Dari gembel, kembalilah kau ke gembel, bisik Rania, nyaris lembut namun kata-katanya menghantam lebih keras dari tamparan. Ia menoleh pada anak buahnya. Keluarkan semua barang si pengkhianat ini, dan usir binatang-binatang tak tahu diri itu. Serentak puluhan pria kekar bergerak. Lemari dibongkar, laci diobrak-abrik. Koper dibuka, pakaian Bram dilempar ke lantai lalu diseret ke halaman. Tumpukan uang tunai, paspor, perhiasan, semua disapu bersih. Satu demi satu kartu ATM Bram diretas, saldo berpindah begitu cepat seolah uang itu hanya ilusi. Bram mencoba merebut dompetnya, tapi sebuah tangan besi mencengkeram pundaknya dan mendorongnya jatuh. Mirna menjerit ketika tasnya direnggut. Ricky memohon dengan suara patah namun tak ada belas kasihan di ruangan itu. Aku yang membesarkan perusahaan ini. Tanpa aku, kau bukan apa-apa. Teriak Bram dalam kepanikan. Wajahnya memerah, tangan mengepal gemetar, dadanya naik turun menahan amarah. Rania menunduk, menatapnya seperti memandang debu di sepatu mahalnya. Ingat, Bram. Aku yang menjadikanmu raja, dan aku pula yang menjatuhkan mahkota itu. Ia meraih kerah jas Bram, berbisik di telinganya, kini mahkotamu sudah meleleh jadi karat. Bersambung.